Ya, oke. Pak Fardinal, ini saya mau tanya-tanya dulu nih Pak Fardinal. Oke. Mungkin supaya Bapak Ibu yang hadir di sini bisa kenal dulu. Bisa boleh ceritakan nggak Pak Fardinal latar belakangnya Pak Fardinal? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, ini kita semua harus selamat pagi terus. Kalau di Brighton tuh harus selamat pagi Bu, biar semangat. Di sore pun pagi, malam pun pagi gitu. Biar kita semangat Bu ya. Oke, sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Fardinal. Saya sekarang sih udah seorang Brightoner ya, udah 2,5 tahun di Brighton. Background saya dulu adalah seorang banker, 19 tahun di banker, di back office 5 tahun, sisanya di marketing. Kebetulan ya kena apa ya, harus keluar ya dari bank. Akhirnya saya juga mau kerja apa nih setelah keluar dari bank ini, mau usaha. Saya orangnya nggak bertahan gitu. Akhirnya cobalah jadi maklaran dulu lah istilahnya. Karena saya emang terakhir itu di bank itu kerjanya itu menjualkan aset-aset bank yang macet ya. Nah, itu saya jualkan dan kemudian saya dijual itu lewat apa? Media sosial. Saya dulu pegang YouTube. Saya pasarkan itu properti bank dulu. Nah, kemudian karena dari properti bank itu ada yang titip, saya juga mau dong dipasarkan properti saya gitu ya. Nah, saya buatkan videonya, taruh di YouTube. Nah, kemudian, itu view-nya cukup banyak, banyak yang tanya tentang properti itu. Terus kemudian akhirnya 4 bulan itu laku. Nah, ketika itu saya di Blitar itu untuk maklaran itu kita dapat fee untuk jual itu 5%. Nah, jadi dengan dasar itu, wah ternyata enak ya jualan properti gitu. Dengan sekali jual saya waktu itu dapat 20 juta. Itu waktu saya maklaran. Masih bekerja di bank waktu itu masih. Nah, kemudian ada suatu hal yang menyebabkan saya harus keluar dari bank dan kemudian mau kerja lagi itu mau masuk ke bank lagi harus pasti balik lagi ke marketing lagi dan kemudian berarti saya harus mulai lagi dari awal. Sedangkan di sana kalau posisi saya sih udah lumayan lah, kalau marketing di bank itu dihargai cukup tinggi gajinya, tapi ya itu cost-nya juga untuk yang sudah tua-tua ini juga cost-nya besar untuk bank karena harus ya pensiunnya segala macam kan. Jadi mungkin itulah faktor juga yang menjadikan bank itu memutus nih orang-orang yang sudah tua lah istilahnya gitu ya. Nah, kemudian saya mikir lagi, kalau saya masuk lagi ke bank, bisa melamar lagi, pasti masuk ke marketing lagi, kemudian pasti gajinya sama dengan marketing-marketing muda, yang mulai lagi dari awal dengan mungkin gaji 4 juta, 5 juta ya. Saya bilang, sedangkan gaji saya itu dulu udah 2 digit, udah mungkin sekitar 12-an lah. Nah, kemudian kalau saya kerja lagi di bank, dan saya terakhir gaji itu emang sudah ya mungkin udah jenuh juga ya, mungkin target setiap bulan, dan nah kalau saya kerja lagi, nah itu mungkin nggak mau disuruh-suruh lagi lah istilahnya gitu ya. Mungkin sedikit itu yang bisa jadi background Pak Ronald. Ya, makasih banyak Pak Fardinal. Jadi latar belakang banker ya Pak ya? Banker. Sudah dapat posisi yang cukup bagus. Lumayan bagus. Lumayan bagus, jadi istilahnya wah sudah nyaman gitu ya. Ya, kalau dari segi income sebenarnya udah nyaman. Sudah nyaman dari segi pekerjaannya nggak nyaman. Oh, dari segi pekerjaannya baik. Nah, kalau misalnya boleh tahu Pak Fardinal, kenapa kok Pak Fardinal setelah keluar dari banker memilih pekerjaan properti? Kan ada banyak nih pekerjaan ya, yang ada di kita, mungkin jualan apa dan lain sebagainya. Saya punya teman banker juga, dia lebih memilih untuk bikin toko misalnya. Ya. Nah, kenapa kok Pak Fardinal memilih properti? Ya, jadi gini, awalnya saya pertama tadi kan saya sudah cerita kalau saya itu maklaran dulu ya. Jadi maklaran, sambil maklaran itu jalan, karena kan maklaran itu kan belum tahu ya dapat income-nya berapa. Akhirnya saya
dengan modal dari uang pensiun, nah itu saya coba alihkan sebagian uangnya itu untuk membuka usaha. Nah, buka usaha ayam goreng. Nah, saya ambil salah satu franchise, ya franchise sih murah. Yang mahal itu sewa tokonya, untuk ambil franchise sih sama beli-beli peralatan, beli kursi, meja, segala macam, TV. Nah itu kan kita kurang lebih saya modal yang harus saya keluarkan itu adalah 60 jutaan untuk bisa running ayam goreng ini. Nah kemudian berjalan 3 bulan, 3 bulan itu semua karena ya modal sudah saya arahkan ke semua ke tadi usaha. Nah akhirnya kehabisan dana, akhirnya semua jadi saya nggak bisa hire karyawan gitu ya. Jadi semua saya kerjakan sendiri, mulai dari beli bahan, masak sendiri, melayani juga sampai tutup, kirim barang itu semua dilakukan sendiri. Akhirnya saya, sedangkan pasar kan baru dimulai ya, belum terbentuk gitu ya. Jadi saya bilang ini saya masak, ya lakulah 1, 2, 3 potong. Ada juga berapa kali order yang cukup banyak. Tapi habis itu udah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya paling 1 ekor ayam aja itu nggak habis. Jadi paling dari 1 ekor paling 2, 3 potong terlaku, sisanya bawa pulang, dikasih ke ART untuk dibawa pulang, sebagian makan sendiri. Nah, akhirnya saya memutuskan kalau kayak gini kayaknya saya juga orangnya ternyata nggak bertahan gitu di menunggu gitu ya. Kalau situ kan kita emang menunggu orang datang beli gitu ya. Nah kemudian akhirnya saya memutuskan, dan kebetulan ketika saya sambil maklaran itu saya lihat nih, mungkin Bapak Ibu juga mungkin lihat dari iklan di media sosial, tiba-tiba ada nih seminar properti sama. Saya pun seperti ini, ikut seminar properti seperti ini, dan di sini juga, dan kebetulan ternyata kalau saya maklaran biasa nih, saya ya bekerja sendiri gitu ya, mau tawarkan ke properti yang sedang dijual sendiri, dan adapun yang dijual itu nggak sendiri, pasti rame-rame. Kadang dipegang 1 orang itu berapa orang yang jual gitu ya. Kita laku tapi baginya banyak nih. Nah kalau di sini akhirnya saya bilang, ketika saya lihat di sini, ternyata ada nih sistemnya, ada pendidikannya, ada karirnya. Nah itu ternyata bisa nih, cocok nih, karena kan dulu saya ketika di bank itu untuk jadi manajer itu saya harus bersaing dengan teman-teman lain, sedang posisinya itu terbatas. Nah kalau di sini ketika kamu sudah tercapai target, ya kamu bisa jadi manajer, dan alhamdulillah saya sudah bisa seperti itu sekarang. Wah luar biasa ya. Jadi Pak Fardinal sekarang sudah membangun tim, tidak lagi hanya jualan properti ya Pak ya. Betul. Bangun tim. Nah kalau boleh tahu, selama proses itu kan pasti keluarga juga menyaksikan ya Pak Fardinal ya. Pak Fardinal mulai mencoba untuk melakukan hal yang baru, yaitu menjadi agen properti. Betul. Ada tanggapan nggak dari keluarga? Misalnya, kenapa kok harus pekerjaan yang itu, dan kenapa begini? Ada nggak seperti itu Pak Fardinal? Ya kalau kebetulan kalau keluarga sih support aja ya, karena kebetulan istri juga kerja, dan juga istri juga mungkin melihat juga sih, ya ternyata emang usaha sendiri nggak ada hasilnya gitu, nggak ada yang dibawa pulang juga gitu. Ya paling bawa pulang sisa yang tidak laku gitu ya Pak ya. Jadi kita bawa makan sendiri gitu. Nah jadi ya, dan ya mungkin juga karena udah tahu juga nih ketika kita closing, kan saya buat status gitu kan, closing segini dapatnya sekian gitu kan. Nah, ya mungkin itu karena dan juga saya udah bisa bayarin anak sekolah gitu kan. Kalau kemarin kan duit tabungan yang kita bayarin kan. Duit hasil pensiun. Nah sekarang mulai bisa bantu untuk biar sekolah anak gitu. Wah, jadi dapat support ya, support dari keluarga. Jadi bisa jalankan karena keluarga mensupport keputusan dari Pak Fardinal. Tapi ini kan support dari keluarga. Ada nggak tantangan tapi Pak Fardinal? Kalau ini kan dari keluarga nggak ada nih. Dari luar ada nggak tantangan Pak Fardinal ketika melakukan pekerjaan ini? Ya kalau tantangan dari luar sih sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya tantangannya dari diri kita sendiri aja sebenarnya. Ketika kita menjalankan ini, tantangannya pasti apa? Malas gitu ya. Malas, terus kemudian saya sempat 3 bulan itu karena sambil jualan itu, ya listingan saya itu cuma berapa ya? 30 kali ya. 30 dalam 3 bulan.
Karena saya nggak fokus gitu ya. Tapi setelah saya akhirnya tutup usaha dan saya fokus, nah itu saya mulai rutin tuh bulanan itu base lister. Ya kita mulai dari itu dulu, dari ngumpulin listingan dulu. Itu juga modal kita percaya gitu. Oh saya udah senang nih, waduh masuk nih nama saya tiap minggu diumumin bulan ini saya base lister. Nah saya bilang bulan depan saya harus ada base yang jualan nih, base komisi lah kak, base quantity lah gitu. Nah itu target saya. Dan ya itu bulan ketiga base lister, bulan keempat base lister, bulan berikutnya sudah mulai pecah closing gitu. Ya, jadi cukup lama prosesnya karena sambil mengerjakan hal yang lain. Ya. Tapi kenapa Pak Fardinal tetap bertahan nih? Misalnya kan sudah beberapa waktu karena ya memang tadi terdistract ya sama hal-hal tadi. Kenapa kok Pak Fardinal mau tetap bertahan? Ya tadi ketika kita bekerja tahu tujuannya itu kita pasti semangat. Karena saya begini, saya orangnya itu kalau kerja satu ya satu aja gitu. Ketika di bank ya di bank sampai 19 tahun sampai dikeluarin gitu ya. Itu setia. Orangnya konsisten saya. Jadi kerja satu-satu. Kalau saya betah ya tak kerjain aja gitu. Nah kemudian sama ini pun. Tadi kan saya udah tahu tujuannya. Oh saya pengen dapat income sekian. Saya harus jualan berarti harus jualannya sekian. Kemudian sekian tahun dengan tercapai target saya bisa naik naik promosi jabatan gitu kan. Nah, kemudian nanti naik lagi kalau bisa target berikutnya tercapai kan bisa dapat lagi. Jadi tujuan saya itu ya tadi income dapat, jabatan dapat gitu. Jadi ya tetapkan tujuannya ketika kita mau masuk ke sini dulu. Jadi harus caranya saya bagaimana untuk mencapai tujuan itu ya ditetapkan di awal. Jadi biar kita semangat gitu. Ya, saya setuju tuh apa yang tadi Pak Fardinal bilang ya, bahwa tujuan itu penting. Orang yang nggak punya tujuan gampang diombang-ambing ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya tujuan yang jelas, mau ada ombak kemanapun, kalau kapal ya, dia akan kembali lagi ke jalurnya. Jadi itu yang bikin Pak Fardinal bertahan ya, ada tujuannya. Betul. Tujuan yang bisa membantu Pak Fardinal bertahan. Nah kalau boleh cerita nih Pak Fardinal, ini kan tadi kita cerita tentang tantangannya. Ya. Tapi kita mau tahu nih bahagianya. Ya. Nah, kalau boleh cerita ada nggak pengalaman yang menarik? Mungkin transaksi yang Pak Fardinal rasakan, mungkin closing yang membuat Pak Fardinal merasa, wah ini luar biasa ini. Ada nggak? Boleh ceritakan nggak Pak Fardinal? Ya closing ya semua closing itu kita pasti senang ya. Entah itu mulai dari sewa, saya mulai sewa dulu pertama closing 30 juta di bulan ketiga itu saya closing 30 juta. Tapi saya bilang bisa saya ternyata bisa. Nah, kemudian memperbanyak listing, dapat lagi bisa closing yang lebih besar lagi. Kemudian dapat closing sewa lagi. Sewa dulu sampai yang terbesar sewa saya itu 700 juta. Sewa hotel. Nah kemudian ketika sewa hotel sudah dapat lagi closing 500, 600, kemudian 1,1, ada kemudian terakhir juga 1,2. Nah jadi ya lumayan dapatnya gitu ya ya ada peningkatan setiap tahunnya. Ketika ada tahun pertama saya gross com itu sekitar 70 jutaan. Nah kalau di bulanan kan mungkin sekitar 3 jutaan ya. Nah kemudian tahun kedua lebih dari 100 juta. Nah, itu selain dapat promosi juga jadinya, kemudian ya income juga lumayan 5 jutaan lah kalau kita ambil bulanan ya Pak ya. Dan tahun ini pun ya lumayan sudah sampai bulan Juli kemarin ya target tahun yang pertama itu malah udah mendekati gitu. Yang tahun pertama 70 jutaan udah mendekati gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya nih target-target berikutnya lebih besar bisa kita ini juga. Jadi proses ya Pak Fardinal ya, betul. Sebuah proses. Jadi itu kembali seperti yang tadi sempat kita jelaskan ya, bahwa dalam usaha ini bergantung seberapa banyak Bapak Ibu melakukan bagian Bapak Ibu. Tadi Pak Fardinal mungkin di awal karena terdistract tadi ya, betul. Jadi melakukan 2 pekerjaan. Tapi kalau kita fokus, pada akhirnya kita bisa meningkatkan penghasilan tadi. Itu kembali lagi, namanya bisnis, usaha, yaitu kembali ke pilihan Bapak Ibu. Mau dijalankan seperti apa kapalnya Bapak Ibu ini. Itu yang bisa kita lihat Pak Fardinal luar biasa sekali ya. Nah, kalau boleh tahu sehubungan dengan mungkin dampak ya Pak ya. Kita mau cari tahu tentang dampaknya setelah join, setelah berkolaborasi dengan Brightnet.
kira-kira ada dampak apa untuk kehidupan Pak Fardinal? Ya kalau dampak ya pasti berdampak sekali ya. Pertama kalau untuk sisi keuangan ya kita udah mulai income juga udah mulai rutin ya, udah mulai dari penjualan udah mulai rutin juga, sudah lumayan kan. Nah kemudian juga dari sisi kita juga menambah jaringan juga. Pertama kan ya ini kita dari nggak kenal jadi kenal gitu ya, dari teman-teman hanya berdasarkan undangan tiba-tiba join dan jadi tim kita jadi dekat gitu kan. Nah itu juga kemudian nah juga ya kita diberikan training gratis gitu. Itu yang kita mungkin kita awalnya mungkin pemalu atau apa ya, kayak saya juga sebenarnya pemalu sebenarnya. Nah ya tapi ya, ikut-ikut aja kan, belajar gitu gimana, karena kan kita di sini kan tujuannya kan nanti juga kita jadi leader juga ya, jadi leader nanti ya tetap harus belajar gitu. Ya gitu. Jadi memang ada dampak yang Pak Fardinal rasakan, baik itu secara finansial ada Pak ya, secara emosi juga betul memberikan dampak. Kalau secara keluarga ada nggak Pak? Kira-kira dari segi waktu mungkin atau bagaimana? Ya kalau ada? Segi waktu malah juga dulu kan saya kerja dari jam pagi sampai malam, apalagi di akhir bulan gitu ya, nagih itu kan harus sampai closing akhir bulan itu, kalau belum masuk benar-benar masuk ditungguin sampai kadang sama tahun baru aja, kadang itu tahun baru di kantor gitu. Nah, kalau sekarang ya saya mau bangun jam berapa ya, kalau misalkan anak ke sekolah ya harus bangun pagi, tapi kalau enggak ya saya bangun ya mau siang boleh gitu ya, mau ke kantor setiap hari boleh gitu, mau nggak ngantor juga boleh gitu kan. Jadi ini kita juga udah bisa fleksibel waktunya, kita bisa atur sendiri gitu. Mau kerja dari rumah boleh. Betul. Gitu ya. Jadi sambil ngeliatin istri masak mungkin, atau sambil ngeliatin ya. Jadi lebih banyak waktu bersama dengan keluarga ya Pak Fardinal ya. Jadi memang ini hanya dimungkinkan kalau kita memiliki pekerjaan yang fleksibel ya. Di Brighton kita fleksibel, sehingga kita bisa menggunakan banyak waktu bersama dengan keluarga kita. Kalau saya pribadi ini boleh cerita sedikit ya. Saya senangnya kenapa? Karena saya bisa jalan-jalan setiap hari sama anak dan istri saya. Jadi kerja sambil bermain bersama dengan mereka. Waktu quality time itu yang sangat, dan itu juga yang Pak Fardinal pasti rasakan ya. Nah, kalau sekarang Pak Fardinal kan fokusnya bukan hanya tentang transaksi pribadi nih. Betul. Sudah mulai ke arah untuk mengembangkan tim. Betul. Nah, kalau menurut Pak Fardinal hubungan dengan mengembangkan tim ini seperti apa sih Pak Fardinal? Apa sih manfaatnya? Apakah memang ini hal yang penting untuk dilakukan? Ya, kita di sini Brighton memberikan kesempatan kita ya untuk dapat income itu tidak hanya dari hasil penjualan pribadi. Nah, itu artinya aktif income ya. Kita bekerja dapat duit, kita transaksi dapat duit. Tapi di sini juga ya tadi karir tadi itu yang akan memberikan kita itu passive income. Nah, passive income itu dari mana? Ya dari tim yang kita bangun. Kita punya satu tim yang kita bina, dan ketika mereka berhasil, nah ada feedback yang kita dapatkan. Tadi mungkin sudah ada di situ ya, ada bonus connecting, kemudian ada bonus rekrut. Nah, yang kita dapatkan passive income itu tadi ada bonus connectingnya tadi. Nah, kalau kita Bapak jadi baru di advisor, kan connecting 5%. Itu ketika nih yang kita ajak nanti sudah berhasil transaksi, kita dapat 5% dari Brighton-nya ya, bukan dari potongan tim kita itu, tapi dari Brighton yang dipotong. Yeah. Nah, kemudian apalagi ya? Keuntungan jadi tim. Kalau boleh tahu nih Pak Fardinal. Pak Fardinal kan saya lihat dalam waktu singkat ya membangun tim ini. Saya lihat Pak Fardinal luar biasa. Di kota mana aja nih Pak Fardinal? Sudah menjajahi kota mana aja istilahnya. Kalau boleh tahu. Ketika saya udah promosi sebagai manajer, otomatis kan kita mulai menambah target kita ya. Pertama kan kita harus mengembangkan tim kita, karena targetnya seorang advisor itu kan pasti nanti ada, mungkin kita lihat tadi sebagai prinsipal ya. Nah, prinsipal itu kan ada target jumlah
agentnya yang harus dimiliki ya, pertama jumlah jumlah agentnya, kemudian ada jumlah target closingannya juga ya. Makanya ketika saya udah mulai diangkat sebagai manajer, ya saya langsung mulai fokus untuk berarti ketika kemana nih prinsipal jalan, prinsipal lagi ada acara di Jakarta, saya promosikan di sana. Saya buatkan iklannya, share di WA gitu kan. Ya kita harus sisihkan dari sebagian income kita itu untuk kembali lagi kita jadikan untuk menghasilkan lagi gitu. Nah, dari sekarang udah ada ya, selain di Malang, ada di Solo, Semarang, di Depok ada, di Jakarta itu di Sunter, Tebet, terus di mana lagi ya? BSD, Cengkareng, Gading Serpong, sama Pondok Indah. Waduh, ya. Itu 10 tempat ya Pak Fardinal? Iya. Keluar biaya nggak Pak? Ya pasti keluar biaya. Keluar biaya. Tapi kalau dari istilahnya Pak Fardinal, apakah perlu sewa kantor di sana? Oh tidak. Nggak perlu ya Pak Fardinal? Ya nggak perlu sewa kantor. Perlu bayar karyawan yang kerja di kantor itu nggak Pak? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Iya. Itu semua ditanggung Brighton berarti? Tanggung Brighton. Saya cuman menyisihkan dana untuk promosi saja, tapi itu biasanya balik modal gitu. Artinya dengan setiap lokasi saya promosikan dapat 1 atau 2 orang, sebenarnya sih udah kembali modal. Jadi kan setiap rekrut kita dapat 200.000 misalkan gitu ya. Nah, kalau kita nghabiskan 400.000, ya 2 orang yang join sudah balik modal. Tapi saya biasanya sih ada yang 3, ada yang 4 gitu yang. Iya. Bahkan sebenarnya punya potensi tadi ya Pak Fardinal ya, sampai dapat 2 juta ini ya. Betul. Dapat bisa 2 juta kalau misalnya kita benar-benar membantu tim tadi itu bisa mencapai target mereka ya. Jadi dan hasil sekarang juga udah mulai, tim saya juga udah mulai produksi nih. Nah, ini tinggal nunggu saya nih. Tinggal nunggu hasilnya. Iya. Tinggal tarik ya Pak ya. Waduh, luar biasa. Tapi kalau boleh jujur Pak Fardinal, Pak Fardinal kan sekarang sudah bangun tim di 10 tempat tadi ya. 10 tempat. Kemudian Pak Fardinal juga sudah melakukan bagiannya Pak Fardinal untuk melatih mereka juga. Sebenarnya kalau menurut Pak Fardinal, seberapa penting sih membangun tim ini dibandingkan dengan closing pribadi terus ini, transaksi pribadi terus, sepenting apa? Ya, pertama tadi kita pasti berpikir sampai kapan kita bisa jualan sendiri gitu ya. Nah, kalau tadi Pak Ronald kayak tadi menjaring kupu-kupu tadi ya. Kalau kita menjaring kupu-kupu nangkap sendiri gitu ya, mungkin kupu-kupunya susah ditangkap gitu. Tapi kalau kita nangkap kupu-kupunya barengan 20 orang misalkan gitu, kan lebih kalau nggak saya yang dapat, mungkin tim saya yang dapat gitu. Ketika tim saya yang dapat, saya pun dapat gitu. Betul. Nah, jadi kita prinsipnya memperbanyak tim itu untuk apa? Ya, selain untuk membangun tim juga income kita juga dari pasifnya itu juga dapat. Dan kita pun tetap bisa jualan, nggak? Jadi pasif income ya? Betul. Pasif income yang bisa kita dapatkan. Betul. Nggak melulu harus sampai nanti kita umur berapa kita bisa menikmati hasilnya. Betul. Itu emang tujuan. Di awal ya membutuhkan waktu dan tenaga juga untuk kita membantu teman-teman kita yang udah masuk untuk dididik gitu. Iya. Tapi Pak Fardinal, kalau boleh jujur, percaya nggak bahwa Pak Fardinal bisa sampai di titik ini sebenarnya? Sampai punya tim di banyak tempat, kemudian menikmati hasil ini, sebenarnya percaya nggak bisa sampai di titik ini? Ya, kalau saya percaya, saya percaya sekali. Karena ketika saya menjalankan itu, saya harus percaya. Cuman kan percaya berapa lama sih saya akan bisa ke titik ini gitu ya. Saya juga nggak dulu ya let it flow aja lah, misalkan ngalir aja lah gitu ya. Dulu mikirnya gitu. Tapi ketika saya tiba-tiba dipromosikan loh, ternyata saya bisa loh kalau saya fokus gitu ya. Nah, ketika saya fokus ya kayak gini, saya bisa lebih cepat gitu merekrut tuh bisa lebih cepat. Sedangkan kalau dulu saya misalkan mengandalkan media sosial yang tanpa berbayar misalkan gitu ya, organik aja gitu.
Ya, yang mungkin hanya wilayah Malang saja yang bisa saya rekrut. Tapi ketika saya mulai mengenal cara merekrut bagaimana, nah itu kita bisa di 27 kota Indonesia ini kita bisa bangun tim kita. Iya. Nah, Pak Fardinal kan awalnya adalah banker nih ya. Ya. Kalau menurut Pak Fardinal nih, apakah siapa sih sebenarnya yang cocok untuk pekerjaan ini? Apakah ada spesifik tertentu orang ini harus lulusan S1 mungkin, mereka harus pernah bekerja di bidang marketing dan lain sebagainya. Apakah ada syarat-syarat khusus nggak? Kalau menurut Pak Fardinal, kan Pak Fardinal sudah menjalani nih. Iya. Kira-kira butuh nggak itu? Ya sebenarnya kalau saya ya sebenarnya karena dulu saya backgroundnya di perbankan, dari sisi properti sebenarnya sih udah ada mengerti sedikit, ada basic lah sebenarnya ya. Tapi apalagi di sini kita juga ada tadi namanya fast loan untuk yang untuk kredit segala macam ya. Karena dengan background saya juga perbankan, sebenarnya itu juga membantu saya untuk tambahan tadi ya. Tapi di sini selama kita bisa mau dan mau ya untuk belajar, itu tidak ada background apapun yang yang harus gitu ya. Misalkan SMA pun bisa. Asal tadi kan kita ada tadi breakdown unit tadi yang akan mendidik kita gitu ya. Ya, betul. Tadi misalkan di breakdown unit tidak hanya tentang propertinya, tentang legalitas segala macam, tapi nanti tentang bagaimana juga orang yang pemalu nih gimana caranya kamu bisa jalan juga gitu. Nah itu diajari caranya, mannernya seperti apa gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau menurut saya sih gitu. Karena diajarin dari nol ya. Diajari dari nol. Tapi kalau sudah punya basic, misalkan kayak tadi saya maklaran juga, jadi cara mencari properti saya udah ngerti, cara transaksi saya udah ngerti. Cuman ada ilmu-ilmu lain yang mungkin di sini lebih dapatnya gitu. Oke, baik, menarik Pak Fardinal. Nah, untuk terakhir nih, kalau boleh Pak Fardinal memberikan sepatah dua kata, banyak juga nggak apa-apa sih, nggak harus patah dua kata ya, boleh banyak juga untuk mungkin yang hadir di sini sehubungan dengan apa sih yang bisa sebenarnya menjadi tujuan kita, kemudian bagaimana kita bisa meraih sukses di bisnis ini. Ya, jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang juga di sini baru datang juga, mungkin dari saya ya kesempatan itu datang mungkin tidak dua kali, dan ketika ada kesempatan itu coba aja dulu, karena ketika kita ada action itu ada kemungkinan masih 50-50. Tapi ketika kita tidak action ya kita tidak ada, dapat nol aja gitu. Jadi dicoba dulu, dipelajari, diikuti dengan mendalam, nanti pasti ada hasilnya. Yang penting percaya gitu. Percaya. Ya. Jadi kepercayaan, keberanian juga ya Pak Fardinal. Ya? Jadi itu sangat dibutuhkan. Wah, terima kasih banyak Pak Fardinal. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fardinal. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak.